Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua IKAV, Dr. Dr. Truli Sitorus, Ketua Perdafki Dr. Instiati, dan juga para guru besar yang hadir dalam acara webinar pagi hari ini, guru saya, teman saya, penolong saya, guard saya, Prof. Rianto, dan teman-temannya ini yang selalu mendampingi kami di Badan POM, juga kepada para peserta webinar pada pagi hari ini yang saya lihat jumlahnya sangat banyak ya, cukup banyak ya, nggak cukup ya, sangat banyak, ada 600 lebih peserta pada pagi hari ini. Tentunya kita semua patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi sehat, dapat masih terus berperan aktif untuk membantu pemerintah untuk selalu menegakkan pengobatan rasional di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita semua juga mendoakan para sejawat kita yang telah gugur mendahului kita di masa pandemi ini, khususnya kepada Prof. Iwan Dwi Prahasto almarhum dan sejawat kami, Direktur Registrasi Obat yang baru saja meninggal, Ibu Nurma Hidayati yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu, dan semua ini tentunya memberikan semangat kepada kita untuk terus berupaya menanggulangi COVID-19 ini dengan sebaik mungkin melalui semua apa yang bisa kita lakukan. Khususnya untuk kita semua yang ada di dalam kelompok Perdafki maupun dalam IKAV ini, adalah tugas kita untuk memberikan pengobatan yang rasional, untuk menegakkan rasionalitas penggunaan obat di masa pandemi COVID-19 ini. Para hadirin yang saya hormati, saat ini tentunya kita sudah memahami bahwa seluruh dunia terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, dan kita juga tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berlangsung, dan tentunya kita tidak boleh putus asa, dan kita tidak perlu untuk menyesali ataupun melihat kesulitan-kesulitan, tetapi kita harus mencari solusi-solusi apa yang bisa kita laksanakan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang bisa kita sumbangkan dalam proses penanggulangan COVID-19 ini. WHO sendiri sudah mempunyai Global Research Roadmap for COVID-19 ini, baik untuk vaksin maupun untuk obat yang dalam penanggulangan COVID-19, dengan melakukan uji klinik skala besar yang kita kenal dengan nama Solidarity Trial. Dan Solidarity Trial ini sudah dilaksanakan untuk beberapa jenis obat di saat awal-awal pandemi COVID-19 yang dilakukan tahun 2020, dan kita juga baru mendengar bahwa beberapa hari yang lalu WHO juga melaunch satu proyek Solidarity Trial Plus yang akan dilaksanakan untuk 3 jenis kandidat obat untuk COVID-19 ini. Nah, tentunya semua upaya-upaya tersebut adalah dalam rangka untuk mencari jenis obat apa yang paling tepat yang dapat digunakan untuk penata laksanaan COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, Badan POM sebagai regulator obat juga merespon, mengantisipasi kondisi pandemi COVID-19 ini, diantaranya dengan berbagai upaya untuk membuat regulasi-regulasi agar akses ketersediaan obat dan penggunaan obat untuk penata laksanaan COVID-19 ini dapat lebih cepat digunakan oleh klinisi dan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai regulasi-regulasi yang baru yang dibuat oleh Badan POM, diantaranya adalah dengan membuat regulasi persetujuan penggunaan obat dalam kondisi darurat atau yang kita kenal dengan nama Emergency Use Authorization. Seperti kita ketahui bahwa baik Badan POM maupun regulator obat di seluruh dunia dan juga pastinya WHO mempunyai skema Emergency Use Authorization ini dengan berbagai konsekuensi, artinya dengan berbagai hal-hal yang harus kita mitigasi. Di antaranya adalah
apa yang harus kita lakukan pasca pemberian EUA ini, pengamatan atau monitoring pasca pemberian emergency use authorization adalah terkait dengan keamanannya, terkait dengan pharmacovigilance-nya, dan juga terkait dengan khasiat yang mungkin akan berubah atau akan kita dapatkan data baru setelah penggunaannya dalam real world evidence. Nah, tentunya ini kita sangat membutuhkan peran Bapak Ibu sekalian dalam mendukung pemberian persetujuan ini, khususnya setelah pemberian persetujuan apa yang harus kita lakukan, yaitu monitoring penggunaan obat tersebut untuk mendapatkan bukti terbaru terkait dengan khasiat dan keamanan obat tersebut yang nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan suatu kebijakan dalam penggunaan obat. Bapak Ibu sekalian, kita pahami dan juga kita mendengar bahwa saat ini virus COVID-19, virus SARS-CoV-2 mempunyai beberapa perangai yang agak sulit ya, yang dengan adanya varian-varian baru yang membuat kita hampir putus asa karena varian baru tersebut selain juga penyebarannya lebih cepat, juga resistensinya terhadap beberapa obat dan juga beberapa vaksin yang juga akan menyulitkan dalam pengobatan. Tadi malam saya mengikuti diskusi yang dilakukan oleh WHO terkait dengan varian virus baru ini, dan memang varian Delta ini mempunyai daya penyebaran yang lebih tinggi, daya untuk memperberat penyakit yang lebih tinggi, dan daya untuk beradaptasi atau resisten terhadap obat-obatan dan vaksin itu juga yang lebih tinggi. Nah, tentunya ini menjadi tantangan buat kita semua untuk terus mencari obat-obatan, mencari vaksin yang paling sesuai untuk menghadapi varian-varian virus yang baru ini. Di satu sisi kita menghadapi suatu masalah yang lebih sulit dibanding dengan masalah yang sifatnya ilmiah, yaitu adanya infodemik dan juga adanya politisasi suatu kondisi yang menyulitkan bagi kita semua, di mana adanya informasi-informasi yang menyesatkan di masyarakat terkait dengan obat maupun vaksin, khususnya dengan obat, dengan klaim-klaim obat yang tidak bertanggung jawab, apakah itu obat konvensional maupun obat-obatan yang non-konvensional, seperti penata laksanaan COVID-19 dengan stem cell, dengan terapi produk darah, dengan stem cell dan metabolitnya yang diklaim oleh para kelompok-kelompok tertentu yang dapat menyembuhkan COVID-19 tanpa didasari berbasis bukti yang kuat. Selain itu juga obat-obatan konvensional juga kita lihat banyak sekali klaim-klaim yang menyatakan bahwa memiliki potensi sebagai obat untuk mencegah dan menyembuhkan COVID-19, tetapi tanpa didasari oleh hasil-hasil uji klinik yang memadai. Meskipun kami memberikan suatu regulasi, yaitu emergency use authorization, di mana dimungkinkan suatu obat dapat disetujui penggunaannya dalam kondisi darurat dengan hasil uji klinik yang belum sempurna, tetapi tetap kami meminta atau kami mempersyaratkan bahwa obat tersebut sudah mempunyai bukti khasiat dan keamanannya dalam jumlah yang terbatas, dan tetap harus dilakukan monitoring dan evaluasi setelah pemberian persetujuan. Bapak Ibu sekalian, kita dengar juga mungkin dalam acara pada pagi hari ini diangkat juga terkait dengan ivermectin yang secara luas diklaim dapat mencegah dan dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. Tentunya kita menghargai dan mengapresiasi usaha-usaha para ilmuwan untuk mendapatkan obat baru, termasuk diantaranya ivermectin. Tetapi kita sekali lagi kita harus dapat menunjukkan bukti yang nyata, bukti yang kuat, dukungan ilmiah dengan didasari oleh suatu uji klinik dengan desain yang baik dan hasil yang memadai
dapat dijadikan sebagai keputusan dalam memberikan persetujuan pemberian penggunaan obat tersebut dalam kondisi emergensi. Nah, ini tentunya tantangan buat kita semua dalam melaksanakan uji klinik, dalam melaksanakan evaluasi penggunaan obat untuk supaya kita dapat memberikan masukan pada pemangku kebijakan bahwa ini adalah obat yang benar-benar dapat digunakan untuk penata laksanaan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengapresiasi kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema tantangan penggunaan obat dan pengobatan COVID-19. Dan saya tahu bahwa panitia memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memberikan informasi kepada seluruh peserta tentang bagaimana cara menilai suatu obat, dan tentunya meningkatkan pengetahuan pemahaman terkait dengan penggunaan obat-obat, baik itu obat off-label maupun obat-obatan yang sudah diberikan emergency use authorization, dan juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang kedokteran berbasis empiris atau empirical based medicine dan kedokteran berbasis bukti atau evidence based medicine, serta memberikan informasi tentang efektivitas dan keamanan penggunaan ivermectin pada pengobatan penderita COVID-19. Satu tantangan lagi yang menyulitkan kita semua di era digitalisasi ini, penjualan obat atau pelayanan obat dengan telemedicine juga berisiko atau memiliki konsekuensi di mana obat-obat tersebut dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat melalui online. Di satu sisi kita juga mempercepat akses masyarakat kita mendapatkan obat dengan cara digital, tetapi di sisi yang lain kita juga harus memperhatikan apakah obat tersebut aman, apakah cara pemberiannya benar, apakah sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang ada yang kita harus pahami. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tentunya sekali lagi sangat mengapresiasi acara ini, dan kami Badan POM sebagai regulator obat di Indonesia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada IKAVI dan Perdavki yang terus mendukung Badan POM dalam proses-proses evaluasi obat maupun dalam proses evaluasi uji klinik yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan persetujuan izin edar suatu obat, baik itu di kondisi normal maupun khususnya di kondisi pandemi ini. Yang kita tahu dalam kondisi pandemi ini banyak sekali uji klinik yang dilakukan untuk mendapatkan terapi pada pengobatan COVID-19 ini. Dan tentunya kami juga terus mengharapkan kerjasama Badan POM dengan IKAVI dan Perdavki agar semua evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM mendapatkan rekomendasi dan masukan yang positif, yang berbasis bukti, dan tentunya didasari oleh bukti ilmiah yang baik. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, tentunya sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini, dan kami mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan webinar pada pagi hari ini, dan tentunya dan saya yakin bahwa kegiatan ini akan memberikan hasil yang positif, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat IKAVI dan Perdavki sendiri maupun masyarakat umum lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pembukaan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dengan ini seminar penanganan dan penggunaan obat dan pengobatan COVID-19 pada masa pandemi ini dapat dilaksanakan dan kami buka secara resmi. Terima kasih, kami kembalikan kepada panitia.